pidana, ya ini kita bicara ilmu logika aja, sederhana. Kalau dia mau bicara kasus pidananya, dia kan harusnya membaca putusan hakim itu atau melihat fakta-fakta persidangan baru dia berkoar. Itu sederhana, sesederhana gitu, sesimpel itu. Itu umumnya manusia loh, teman-teman, apalagi ini lawyer. Asas hukum itu seperti tadi saya sampaikan, asas legalitas, pertama asas legalitas itu. Nah, itu asas legalitas itu dari kemarin Pak dibahas Pak. Aduh Pak. Tapi bahasnya juga salah Pak, gimana? Ya udahlah, lanjut lagi Pak, lanjut lagi, saya kasih kesempatan. Salah satunya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan itu lahirnya dari perbuatan yang sempurna. Perbuatan yang sempurna itulah yang melahirkan suatu kejahatan. Nah, kejahatan inilah yang dikemas menjadi satu kesalahan. Itulah yang dipidana, diberi sanksi oleh negara melalui alat-alat negara, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Itu ya. Makanya saya bilang, kalau hukum ini mau baik, ya serahkan sepenuhnya kalau pidana kepada negara. Jangan ada intervensi dari pelapor, karena Pak, ini intervensi dari pelapor. Ini nampaknya kecurigaan terus digembar-gemborkan Bang Maksi. Mr. G, gini, saya tangkap sedikit. Memang kita tidak bisa pungkiri, memang belum bersih, oke. Tetapi kan sudah ada perubahan yang cukup jauh. Tapi ini case-nya berbeda. Ini viral, nggak berani. Polda itu, ini viral masalahnya. Saya bilang tadi, ini cuma 4M. Mohon maaf, Mr. G, kita sudah tangani berpuluh kali lipat lah. Tetapi karena ini viral, nggak sembarang. Saya cari cilaka ini, cari perkara gitu. Polda Metro Jaya, kemudian JPU, Kejaksaan, dan kemudian hakim, apalagi di PT ini bahkan dikasih 6 tahun. Ini malah rusak. Maka saya mau katakan begini, Mr. G. Kalaulah memang unsur-unsur tidak terpenuhi, 27B, kita bicara 27B dulu deh. Ayat 2 tidak terpenuhi, maka saya akan berada, mungkin saya akan bergabung dengan Bang Andi, Bang Laruboso, dan Gali. Saya akan minta. Serius, Mr. G. Saya akan belajar. Karena kebetulan ya kita sama-sama Mr. G, kita kan kalau membela klien yang benar kita pasti keras kepala dalam membelanya. Pasti kita lawan penyidik, kita lawan itu di pengadilan maupun di kepolisian. Asal itu berdasarkan kebenaran dan keadilan. Tapi kalau cuma berdasarkan ada suka tidak suka, like and dislike, atau karena ingin menyenangkan klien kita, maka cilaka kita, Mr. G. Ya kan? Tapi saya keberatan karena dibilangi saya dibully, dibilang kurus, begini dan lain sebagainya ya. Itu fakta itu. Ya kan? Kalau itu faktanya, penyerangan kehormatan berarti pasal yang dipakai itu adalah pasal 27A ayat 1, bukan 27B ayat 2. Kalau salah pasal berarti semua unsur tidak terpenuhi. Kalau semua unsur tidak terpenuhi, maka orang itu harus dibebaskan. Kira-kira gitu ya. Nah, itu. Dan kedua, terkait terbuktinya tindak pidana TTPU ini juga kalau menurut kami, itu alasan kami untuk melakukan banding. Menurut kami juga ini penerapannya juga keliru. Bagaimana mau dikatakan itu adalah penerapannya benar? Satu, ya mereka mengatakan bahwa itu uang dari hasil kejahatan, ya kan? Tapi ada di tangannya RG sendiri yang mentransfer. Kan kira-kira begitu. Artinya tidak ada upaya untuk menyembunyikan itu. Menyembunyikan bagaimana? Yang merasa korban juga yang ikut mentransfer, artinya dia tahu. Artinya tidak ada unsur menyembunyikan. Dan kedua, kalau dikatakan itu juga menyamarkan, lah rekeningnya itu atas bukti pengirimannya itu, notifnya itu kan atas nama kita, rumah yang dibeli juga atas nama kita. Terus di mana menyamarkannya? Ya, menyamarkan itu ya misalnya ada penggantian identitas dan itu yang masuk menyamarkan. Nah kedua, kalau dikatakan bahwa turut serta dengan siapa? Ya kan? Hanya di kita aja yang dinyatakan bersalah, tidak ada yang lain. Nah, inilah namanya penerapan pasal yang keliru. Ya,
penerapan hukumnya yang keliru. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan upaya hukum. Tapi yang terpenting dalam kasus ini adalah objeknya ini adalah dugaan tindak pidana, dan itu sudah diuraikan semua di pengadilan. Dikasih tahu bukti-buktinya, bahkan wujudnya, skincare-nya itu sudah datangkan. Ini loh skincare-nya, inilah uji lab-nya, ya kan? Inilah liris dari Pidana. Ya, ini kita bicara ilmu logika aja, sederhana. Kalau dia mau bicara kasus pidananya, dia kan harusnya membaca putusan hakim itu atau melihat fakta-fakta persidangan baru dia berkoar. Itu sederhana, sesederhana gitu, sesimpel itu. Itu umumnya manusia loh, teman-teman, apalagi di lawyer. Udah pasti dia melakukan itu. Tapi di dalam ini dia nggak ngelakuin. Dia hanya mendengarkan satu pihak. Jadi saya duga sebenarnya dia gimana ya, nggak serius mau membela, nggak serius tuh kalau saya lihat ya, kalau analisis saya nggak serius mau bela, cuma mau nampain biar dia kerja. Karena kalau memang dia dia punya niat baik, menurut saya kalau dia memang punya niat baik, itikat baik untuk betul-betul membantu kliennya, dia pasti akan membuka semua data, bukan hanya keterangan teman, ya, dia akan meminta data-data, fakta-fakta, itu pasti itu baru dia ngomong. Nah, dari pernyataannya tadi sudah jelas-jelas tidak pernah ada fakta Doktip itu mereview Doktip official. Udah jelas-jelas di situ kita benang merahnya kita bisa tarik. Berarti dia ini nggak serius membela kliennya karena dia nggak mau, dia males membuka data, membaca fakta yang seabrek-abrek itu. Saya melihatnya ke sana. Patut diduga dia ini, ya yang penting gua ada kerja loh, gua kerja, atau memang dia bodoh, maaf. Atau memang daya SDM-nya nggak nyampe ke sana. Tapi kan apa mungkin pengacara seperti itu pemikirannya nggak sampai ke sana, nggak teringat ke sana untuk membuka fakta. Itu kan saya agak ragukan juga. Apakah mungkin itu terjadi? Dia tidak, saya pikir kesengajaan, malas, kesengajaan, karena mungkin niatnya yang penting gue udah dibayar, gue kerja, yang penting gue udah nampakkan gue berkoar-koar, klien saya sudah tahu, saya ngomong ya soal menang atau kalah urusan kliennya dalam hati. Nah, karena benang merahnya ada satu benang merahnya lagi yang sudah terungkap di media, yaitu tadi misalnya saya bilang, jelas-jelas pengacaranya bilang sampai hari ini Nikita Mirzani masih meyakini merasa dirinya benar. Nah, analisa aja bahasa itu. Berarti dia mengikuti kemauan klien yang merasa benar. Jadi di mana posisinya dia? Berarti orang ini semua kerja untuk yang penting gue kerja membela klien gue udah dibayar, udah. Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Jadi Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, hakim itu tidak boleh disanksi karena pertimbangannya. Itu dilindungi oleh konvensi internasional, oleh Bangalore Principle, oleh Beijing Statement, dan konvensi-konvensi PBB terkait independensi kekuasaan kehakiman. Itu yang disebut dengan kemandirian. Gak boleh, kalau pertimbangannya disalahkan bagaimana? Mengapa nggak boleh dipersalahkan? Karena ada upaya hukum. Tingkat pertama ke tingkat banding. Dari tingkat banding kasasi, bahkan ada upaya hukum luar biasa lagi, yaitu peninjauan kembali. Itu yang pasal 15-nya. Dan pasal 16 ditegaskan juga dalam peraturan bersama itu, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang bersifat teknis yudisial, dan Komisi Yudisial tidak berwenang. Ini mohon dibaca sama-sama biar paham. Tidak berwenang Komisi Yudisial untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang terkait dengan teknis yudisial. Itu diatur dalam pasal 16 Peraturan Bersama 02 tahun 2012 antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kalau Komisi Yudisial akan melakukan
meriksa dugaan pelanggaran yang bersifat teknis yudisial harus bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan bersama. Mengapa? Kekeliruan-kekeliruan hakim yang terkait dengan teknis yudisial itu tidak bisa dirubah oleh hakim itu sendiri. Walaupun hakimnya disanksi bagaimanapun, hakim itu tidak bisa merubah putusan yang telah diucapkan dan telah ditandatanganinya. Siapa yang harus merubah putusan? Adalah pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga semua putusan hakim itu ada asas, prinsip di dunia internasional, di negara manapun, itu apa yang disebut dengan pro veritate habitur. Putusan hakim harus selalu dianggap benar sampai dibatalkan oleh putusan hakim lain yang lebih tinggi.